Imam Syekh Muhammad Al-Syaukani memberikan peringatan bahwa bencana hidup, pangkal bencananya hidup itu ada 5. Jadi kalau hidup kita susah baik, puyeng baik, hidup kita kok begini baik, itu pangkalnya ada 5. 1, jauh dari sholat 5 waktu. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, jauh dari Al-Quran. Yang keempat, bergaul dengan orang yang akhlaknya jelek. Dan yang kelima, tidak menerima kodok atau ketentuan Allah. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma hukum man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para guru yang saya hormati, ketua pengajian, segenap pengurus, ya, Bapak RT yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah, amin. Bapak Mansur dan juga Bapak Asmat, Bapak Samsurijal, Bapak Subur, dan juga jamaah takziah sekaligus jamaah Majelis Taklim Albaniyah rahimahullah, teristimewa Sahibul Bait, Sahibul Musibah, Ibu Gaya beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah kasih kesabaran, ketabahan, Allah kuatkan iman Islamnya, kesehatkan badannya, Amin ya Allah. jadikan anaknya salihin dan salehah. Jamaah rahimakumullah, pertama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah. Yang pertama kita niatkan bersilaturahmi, yang kedua kita niatkan membantu mendoakan almarhum Bapak Mujaya bin Dondok, dan yang ketiga kita niatkan untuk mengkaji, belajar ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berbagai macam niat ini, pahala yang kita dapatkan pada hari ini berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai taklim kita, seperti biasa mari kita mulai taklim kita dengan membacakan salawat tibil qulub. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala musibah bencana. Amin ya Allah. Khususnya virus corona. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat kita ini dibalas nanti kelak di akhirat dengan Amin ya Allah. Jamaah Majlis Taklim Al-Badiyah rahimakumullah, kita baru saja ditinggalkan saudara kita Bapak Mujaya. Memang sangat mengejutkan. Ini peringatan buat kita bahwa apa yang dikatakan dalam satu keterangan, al-mautu ya'ti baghtatan, bahwa mati datang secara tiba-tiba. Tidak ada proposal dulu, tidak ada surat pemberitahuan ataupun salam dari siapa, tidak ada. Beliau tidak sakit, bahkan lagi kerja. Ini satu peringatan buat kita. Maka yang sehat jangan belagu dah. Kamu masih sehat. Buktinya Pak Bujaya, ya kan? Yang sakit juga belum tentu mati, ya. Yang muda juga jangan belagu. Oh, masih muda, lagu apa juga? Nggak sholat juga biarin, masih muda. Belum tentu. Yang tua apalagi, udah ketahuan namanya dicit lagi, masih belagu baik banget, ya kan? Jadi yang semuanya di dalam kawasan diawasi oleh malaikat maut. Semuanya sudah ditentukan oleh malaikat kapan, di mana, bagaimana kita nanti meninggal dunia. Nggak ada yang tahu, nggak ada ya. Makanya kita kudu siap. Nah, jadi jangan nungguin sakit baru taubat, jangan nungguin tua baru taubat. Ya, nah, ini pelajaran. Uskuru mahasina mautakum. Sebutilah kebaikan-kebaikan ya, orang yang sudah meninggal dunia. Bapak Mujaya malam Senin masih ikut ngaji. Ya, beliau ngaji duduk di depan saya. Orangnya pendiam. Kalau orang pendiam berarti sedikit bicara, berarti sedikit salah, dan berarti sedikit dosa. Berbeda dengan orang yang banyak bicara, pasti banyak salah, berarti banyak. Nah, kalau almarhum ya sudah ketahuan dosanya dikit. Kenapa? Karena ngomongnya dikit. Nah, udah begitu malam Seninnya ikut ngaji. Nah, ini kan satu tanda ya, beliau orang baik, meninggal dalam keadaan husnul. Nah, kita bagaimana? Belum ketahuan. Nah, oleh karena itu Imam Syekh Muhammad Al-Syaukani memberikan peringatan bahwa bencana hidup, pangkal bencananya hidup itu ada 5. Jadi kalau hidup kita susah baik, puyeng baik, hidup kita kok begini baik, itu pangkalnya ada 5. 1,
jauh dari sholat 5 waktu. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, jauh dari Al-Quran. Yang keempat, bergaul dengan orang yang akhlaknya jelek. Dan yang kelima, tidak menerima kodok atau ketentuan Allah. Nah, 5 perkara inilah yang menyebabkan hancurnya seseorang, yang menyebabkan binasanya orang. Yang pertama apa tadi? Jauh atau tidak melengkapi sholat 5 waktu. Jadi kalau hidup kita susah terus, hidup kok begini salah, begitu salah, modal ditambahin tetap dia hancur juga, teman baik kok pengkhianat juga, duit ada anak sakit, kemudian dikit rumah hilang, apaan deh ada. Berarti introspeksi sholat kita. Sholat saya udah rajin, mungkin belum sempurna, berarti introspeksi. Sumber bencananya di sholat. Ya, ini orang kalau udah sholatnya benar, sholatnya rajin, maka hidupnya selamat dunia wal akhirat. Dalam kitab Irsadul Ibad dijelaskan, man hafadha ala salatil khamsi akramallahu bi khamsai shalim. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan muliakan dia dengan 5 perkara. Yang pertama apa? Yurfa'u daikul ais. Allah akan angkat kesulitan hidupnya. Jadi dalam kitab Irsadul Ibad dikatakan kalau orang selalu menjaga sholat 5 waktu, pokoknya hidupnya nggak bakal sempit. Hidupnya enak, hidupnya seneng. Masalah ada, tapi ada solusinya. Yang namanya hidup pasti punya masalah, ya kan? Yang namanya juga hidup pasti punya masalah. Kalau yang banyak cucian namanya laundryan, ya kan? Nah, iya, kalau nggak punya masalah siapa pasti punya. Cuman kan yang enak punya masalah tapi ada solusi, ya. Atau masalahnya tidak berat, bisa teratasi, ya. Itu. Jadi kalau kita kepengen hidup kita masalah selalu hilang, datang hilang, selesai dengan begitu cepat, maka kita harus menjaga salat 5 waktu. Ya kan? Ya, seorang ulama besar, ya, Al-Alim Alamah Syekh Hamid, ya, beliau mengatakan kepada muridnya, kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sholatlah kalian subuh berjamaah. Jangan tanya buat apa, pokoknya kerjain aja. Sholatlah kamu subuh berjamaah. Pokoknya jangan tanya buat apa, kamu kerjain saja. Setelah 6 bulan kamu lakukan, itu berturut-turut sholat jamaah. Kalau hidup kamu masih susah, hidup kamu masih tidak benar juga, datang ke saya siap kamu marahin, kamu caci maki, kamu hina. Bayangkan seorang ulama besar, kiai, mau dicaci maki, dihina. Kalau seandainya ada orang yang sholat subuh 6 bulan berturut-turut berjamaah, hidupnya masih susah juga. Artinya apa? Beliau menjaga orang yang sholatnya benar, apalagi laksana dengan jamaah, terutama subuh, hidup gak bakal susah. Hidup tidak akan pernah susah. Ini kenapa kita hidup susah? Yaitu tadi mungkin faktornya. Sholat kita nomor 2 kan, kerja nomor 1, takut ketinggalan, berangkat 4:30, belum beduk udah berangkat, ya kan? Akhirnya sholatnya di mana? Nah, sholat di mana-mana, buru-buru, jikiran, ya kan? Kadang-kadang agak sholat, kenapa? Kesiangan. Akhirnya apa? Ya itu tadi, gaji makin gede, tapi utang makin banyak, masalah makin banyak. Kenapa? Sholat di nomor 2 kan, ya. Makanya tujuan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah untuk ibadah. Ibadah itu artinya apa? Ibadah itu bahasa Arab, ya kan? Memang Indonesia itu banyak mengadopsi dari bahasa
Arab. Ya, masjid bahasa Arab, musola bahasa Arab, sejadah bahasa Arab, kubah bahasa Arab, kursi bahasa Arab, kitab kebanyakan diambil dari bahasa, bahkan nama kita rata-rata diambil dari bahasa Arab. Sobur bahasa Arab, ya kan? Asbullah bahasa Arab, Abdullah bahasa Arab, semuanya rata-rata diambil dari bahasa. Nah, ibadah juga bahasa Arab, artinya apa? Mengabdi. Mengabdi itu apa artinya? Bekerja tanpa pamrih. Kepada siapa? Kepada orang yang berjasa. Siapa? Allah. Allah menciptakan kita, Allah ngasih mata, Allah ngasih telinga, Allah ngasih hidung, semua dikasih gratis. Sama tanda terima kasih. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, itu namanya ibadah. Ya kan? Kalau sudah ibadah kepada Allah, biasanya kalau orang sudah mengabdi, ya biasanya ada upahnya. Apa upahnya? Surga. Jadi surga itu adalah sampingan. Kalau seandainya Allah tidak menciptakan surga, tetap kita ibadah. Kenapa? Tanda terima kasih. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dapat upah juga. Apa namanya? Neraka. Gitu. Nah, oleh karena itu, supaya hidup selamat dunia wal akhirat, maka yang pertama kita introspeksi adalah salat kita. Ya, salat kita. Apalagi sekarang banyak virus, Pak. Di mana-mana banyak virus. Kita ngeri. Datang ke pengajian ngeri. Datang ke masjid ngeri. Takut ada virus. Tapi nonton dangdut, pergi ke pasar, Jalan. jalan. Memang virus adanya di masjid sama di majlis taklim. Ya kan? Makanya hidupnya apa? Ya belangsak terus. Belangsak, rumahnya doang kelihatan enak, rumah bagus, mobil ada, tapi coba ada hatinya. Belum tentu. Ya kan? Orang senang bukan berarti banyak uang. Makanya nikmat yang paling besar adalah hati yang tenang. Kalau hati sudah tenang, senang terus, Pak. Hati yang tenang itu yang bagaimana? Yang selalu mengingat Allah. Oh, gue senang dangdut, melihat, ya itu beda. Ya kan, itu hobi, berarti kan? Berarti orang yang senang hatinya selalu mengingat Allah. Ya, rizki itu kan macam-macam. Rizki yang paling rendah itu harta. Itu namanya rizki yang paling rendah itu harta. Nah, rizki yang paling utama adalah anak soleh dan soleha. Rizki yang paling tinggi adalah kesehatan. Tapi rizki yang paling sempurna adalah menerima keputusan Allah. Ridho dengan keputusan, itu rizki yang paling sempurna. Jadi kalau kita dikasih rizki sama Allah, ridho atas keputusan Allah, saya diciptakan begini nih, rizki saya segini nih, rumah saya segini, ridho, itu berarti rizki yang paling sempurna. Kita dikasih rizki harta sama Allah banyak, ya, mobil banyak, motor banyak, tapi tidak cukup, masih kurang saja, berarti dia tidak ridho kepada ketetapan, berarti belum sempurna. Jadi kalau kita kepengen mendapatkan rizki yang sempurna, mari kita ridho, ikhlas terhadap keputusan Allah. Itu. Jadi yang kedua yang bikin hidup susah, kebelangsak, ya kan? Tadi dalam kitab ini bahwa barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan muliakan dengan 5 perkara. Yang pertama adalah yurfa'u dhaifal ais. Yang kedua wa adabul qabri. Orang yang menjaga salat 5 waktu maka dijauhkan dari siksa kubur, ya kan? Kubur atau alam barzah itulah pintunya akhirat. Jadi sebelum masuk ke akhirat kita dijegat dulu di kuburan, diinterogasi dulu, ditanya dulu. Apa yang pertama ditanya? Sholat. Yang ditanya sholat. Apabila sholatnya beres, yang lain nggak ditanya. Yang lain kagak ditanya. Kenapa sholatnya
Benar. beres, benar. Inna salata tanha anil fahsai wal Munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan makanya ketika sholatnya benar, betul, bagus, yang lain nggak ditanya, berarti beres. Tapi kalau sholatnya hancur, tidak benar, yang lain dicecer, Pak. Yang lain ditanya, semuanya dicecer. Ya kan? Semuanya ditanya. Makanya, mumpung masih sehat, sholat. Sholat yang benar bagaimana? Yang haji. Mumpung masih sehat, kita ngaji. Biar sholat kita benar, kan begitu. Jangan udah sakit baru nyesel, udah nggak bisa jalan, ya Allah sembuhin, saya pengen ngaji, kalau sembuh bener saya mau ngaji dah, ya kan. Ngomongnya kapan? Sakit. Udah sakit, atau lagi nggak punya duit. Nah, lagi punya duit mah kemana baik, kagak punya duit baru pengen ngaji. Gua malu ngaji nggak punya duit tuh kemarin. Ya Allah kasih saya rezeki yang banyak, saya kalau rezeki banyak saya mau ngaji. Nah, ngomongnya agak punya duit. Itulah manusia. Nah, jadi Allah kasih kesempatan kita sehat, panjang umur, ada rezeki, mari kita mendekatkan diri dengan banyak mengkaji, belajar, bertanya, nah, dalam rangka menyempurnakan ibadah kita, terutama ibadah salat. Yang ketiga, orang yang menjaga salat 5 waktu itu, ya, yang pertama tadi Allah angkat kesan hidup, yang kedua ajab kubur, yang ketiga adalah Allah berikan catatan, buku catatan amal ibadahnya dari sebelah kanan. Ya, wa yutullahu kitabahu biyamini. Yang keempat, wa yamurru ala sirat kal barki. Nanti dia lewat dalam jembatan siratal mustaqim seperti kilat. Jadi orang yang salatnya bagus, yang dia menjaga salat 5 waktu, nanti menjembati jembatan siratal mustaqim seperti kilat, cepat. Ya kan? Jembatan yang begitu jauh, kecil, tipis, tajam, tapi bagi orang yang salatnya bagus tidak masalah. Yang kelima, wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab. Tadi udah, orang salatnya benar, yang lain kagak ditanya. Salatnya nggak ditanya, puasanya nggak ditanya, zakatnya nggak ditanya, hartanya tidak ditanya. Kenapa? Salatnya benar. Tapi kalau salatnya nggak benar, itu harta dicecer, Pak. Ditanya, sekecil apapun harta akan ditanya. Makanya kan ada cerita kan, ada orang kaya banget, udah tua, sakit, dipanggil anaknya, sini kumpul. Siapa yang mau nanti kalau bapak meninggal dunia nih, siapa yang mau nemenin bapak 40 hari dalam kuburan? Ada yang mau nggak? Anaknya ada yang mau. Harta buat apaan, Pak? Ya kan? Lagi siapa yang mau nemenin bapak di kuburan 40 hari, 40 malam. Nggak mau. Kalau lu mau, katanya, 50% harta gua lu kasih. Tuh, jadi diupayain 50% dari harta yang ada. Tetap nggak mau? Nggak mau. Kesel, dipanggil istrinya. Istrinya ada 4. Ya, orang kaya. Ya kan? Siapa yang diantara kalian yang mau nemenin saya di kuburan? Kalau saya udah mati 40 malam, 40 hari, akan saya kasih harta 50%. Itu yang pertama, geleng. Yang kedua, nggak mau juga. Yang ketiga, apalagi yang muda. Nah, apalagi saya yang muda, yang tua aja nggak mau. Saya masih muda kan, begitu, bisa nyari lagi. Nggak mau. Ngambek lagi, ditanya lagi, saudaranya nggak ada yang mau, adiknya nggak mau, abangnya nggak mau. Akhirnya dia bikin iklan sayembara. Siapa yang mau nemenin saya 40 hari ketika mati saya dalam kuburan, saya akan berikan harta saya sebanyak 50%. Wah, ada orang yang paling miskin banget di kampung itu, nekat ya, saya mau. Yang udah miskin banget ya mah, ada nekat ya, karena hidupnya udah susah, biarin saya dalam 40 hari. Dia itu kerjaannya tukang potong kayu, ya, rumahnya kontrak, ya, hartanya ya modalnya cuma kampak doang, itu pun udah karatan jelek. Nah, maka ketika benar meninggal, dia siap nemani. Apa yang terjadi ketika dia nemani? Malaikat yang munkar nakir datang. Ternyata yang ditanya bukan yang mati, dia yang ditanya. Siapa kamu? Waduh, salah nanya ini malaikat. Salah nanya. Saya Fulan bin Fulan, ngapain kamu? Saya nemenin.
Kerjaan kamu apa? Nebang kayu. Apa yang kamu punya? Kampak. Dari mana kampak kamu? Dari si ini. Berapa duit kamu beli? Dari mana duitnya? Dicecer terus kampak. Besoknya ditanya lagi tentang kampak-kampak juga. Sampai 40 hari ditanya tentang kampak terus. Akhirnya pas 40 hari orang kampung udah siap kumpul di atas kuburan untuk menyambut kedatangannya. Apa yang terjadi? Dia lari sekeceng-kecengnya. Ambil tuh harta 50%. Saya agak mau. Emang kenapa? Gue punya kampak aja 40 hari pas malam ditanya cecer terus. Apalagi gue harta gue yang banyak, gue agak mau. Jadi hartanya yang banyak nanti pertanyaannya pasti makin banyak dan makin lama. Ya kan? Ya si tukang kayu doang tadi kampak doang, atau butut karatan dicecer tuh sama malaikat. Ini kayu buat potong kayunya dijual sama siapa? Dijual terus buat apa? Dan lain sebagainya. Jadi banyak pertanyaannya. Maka beruntunglah jadi orang miskin. Artinya apa? Pertanyaan malaikat akan berkurang. Ini tujuannya apa? Biar kita mau menerima keputusan. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita pasti itu yang terbaik buat kita. Allah tidak akan menyusahkan hambanya. Terutama hambanya yang mau beribadah. Ya kan? Itu. Ini menggiring-giring orang miskin, bahaya saya. Ya, supaya lega hati kita, paham gitu ya. Ini udah miskin, cemberut, emosi, marah-marah, corona datang mati susah. Ya kan? Ayolah kita hidup, ya ketawa aja, seneng. Apapun yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Yang tadi diantaranya orang miskin gak usah khawatir, ya kan gak usah khawatir. Allah akan berikan pertanyaan nanti sedikit. Dan orang miskin nanti masuk surganya pasti duluan ketimbang orang kaya. Kan begitu. Enak kan? Yang kaya pun Allah beri kesempatan buat beramal sebanyak-banyaknya melalui harta. Buat apa kaya kalau pelit? Ya kan? Keblangsak juga. Jadi semuanya Allah kasih jalan yang terbaik buat hambanya. Tapi satu, tetap ibadah kepada Allah. Tetap ke masjid lagi Pak. Ya kan? Yang belum pernah ke masjid datanglah. Jangan sampai pas sudah terakhir baru datang ke masjid. Masjid bingung. Siapa ini tumben ke masjid? Ya kan? Jangan sampai begitu. Ya, harus kenalan sama masjid. Nah, itu. Jadi yang pangkal keblangsakan, pangkal bencana itu 5. Pertama, jauh dari sholat. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Nah ini nggak bakal bahagia hidupnya. Ya kan, almarhum punya anak 2 ya. Kita doakan dia jadi orang saleh dan saleha. Ya kan? Hilangin orang tua. Caranya bagaimana? Belajar yang rajin. Belajar yang doakan. Tuh. Jangan menjadi anak yang durhaka. Kalau udah durhaka ya sudah. Nggak bakal berkah hidupnya, pasti dah. Pasti. Yang masih hidup muliakan orang tua kita. Ya kan, sebelum kemana-mana kita nemuin orang tua, minta maaf, nggak sempat ke rumahnya telepon. Sekarang udah canggih, ya kan. Ini mah bos telepon tiap hari, orang tua kagak pernah ditelepon. Ini menziarah kemana-mana, nyampe ke Wali Songo, nyampe ke orang tua. Kagak nyampe lah, bagaimana hidup mau berkah. Orang tua aja dulu. Kalau sudah meninggal dunia, datangin kuburannya, doain, bacain Yasin. Kalau pengen hidup berkah, ya kan? Man cara qabra walidayhi aw ahadima fi kulli jum'atin, ya kan, kana baran walidain. Barang siapa yang mendatangi kuburan orang tuanya setiap hari Jumat, bacain surah Yasin, maka dicap sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nggak sempat seminggu sekali, sebulan sekali. Ya kan, yang penting setiap hari kirimin Fatihah, setiap habis sholat. Begitu, kirimin buat orang tua kita. Yang masih hidup, bacain doa Allahumma gfirli wali warhamhuma kama. Kapan biasa kita baca? Habis sholat. Berapa kali? 3 kali. 3 kali minimal tuh. Tambahin lagi setelah itu. Habis sholat tahajudnya kita baca, habis sholat duhanya kita baca. Kenapa? Semakin banyak kita baca, semakin berkah hidup
kita. Sebelum kita membagikan orang lain, bahagiakan dulu orang tua kita. Sebelum kita ngasih sesuatu kepada orang lain, kasihlah orang tua. Biar hidup kita berkah. Yang ketiga, bencana, musibah, bencana pangkalnya adalah jauh dari Al-Quran. Nah, orang kalau jauh dari Al-Quran susah. Nanti pada hari kiamat di akhir zaman dunia gelap, Pak. Ini kayaknya udah gelap-gelap juga ya. Udah berapa hari nggak pernah ada matahari, gelap terus. Nanti orang bangun jam 5, kayaknya masih jam 3 ini. Gelap. Di akhir zaman nanti begitu. Kita bangun jam 6, kayaknya masih jam 4. Gelap. Kita bangun jam 7, kayaknya masih jam 5. Gelap. Kita bangun jam 7, kayaknya masih jam 6. Memang suasana gelap. Lama-lama matahari bergeser. Ke arah mana? Ya, timur terlalu nyampe ke barat. Kalau sudah nyampe ke barat, barulah kita sibuk, Pak. Kemana? Yang kerja pulang. Ya kan? Yang ke sawah pulang, yang di sawah pulang, yang di kantor pulang, yang lagi nyusuin anaknya dibuang. Kemana? Mereka semua pulang ngambil Al-Quran. Karena dia tahu pasti akan datang kiamat. Barulah pada saat dia cari Al-Quran. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan adalah Al-Quran. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Nanti Al-Quran dibuka, hurufnya nggak ada. Ya kan? Hilang. Kenapa? Dunia goyang. Makanya sekarang mumpung belum ada kiamat datang, baca Al-Quran. Jadi bukan pada saat itu kita baca Quran, tapi bacanya kapan? Ya sekarang. Belajarnya bukan nanti pas kiamat, tapi belajar mumpung lagi aman, mumpung lagi sehat, mari kita belajar Al-Quran. Mari kita mengkaji, belajar, membaca Al-Quran. Aman. Nah itulah nanti yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat. Bukannya pas kiamat nanti kita gotong-gotong Al-Quran, wah kiamat, bawa Al-Quran. Dong-dong sana, dong-dong sini. Ya kan? Sekarang. Ya kan? Karena Al-Quran lah nanti yang bisa menyelamatkan kita, melindungi kita dari bencana seremnya hari. Tuh. Dan yang keempat, yang bikin rusak hidup kita adalah teman yang akhlaknya jelek. Ya kan? Kalau kita berkumpul dengan teman yang akhlaknya jelek, kita hancur, Pak. Karena akhlak jelek itu nular. Ya kan? Teman kita nggak ngerokok nih, teman ngerokok. Kita setiap hari, tiap malam gabung sama dia. Kira-kira yang ngerokok berhenti, apa yang nggak ngerokok jadi? Yang gimana kira? Yang nggak ngerokok pasti ngerokok. Kenapa? Nggak mungkin yang ngerokok berhenti. Sedangkan temennya 4 ngerokok semua, dia sendirian kagak. Setiap malam gabung di situ. Lama-lama yang mana ke bawah? Ya kan? Emang sih dia berlima. Kalau dimain gaplek dia berempat, dia nonton doang. Kagak main, pertama enggak. Pas malam ke-7 dia yang satu nggak datang. Siapa yang gantiin? Ya. Jadi ke bawah. Jadi akhlak jelek itu menular. Maka salah satu penyebab hancurnya hidup bergaul dengan orang yang akhlak jelek. Maka ketika ada akhlak orang jelek, jangan ditemani. Jangan bergaul dengan dia. Bahaya. Kenapa? Kecuali kita sudah mantap. Kita mau rubah dia. Saya mau gaul, saya pengen rubah dia. Silakan. Kalau kita masih saja imannya masih tipis, jangan. Kita ntar yang ke bawah. Kita yang akan ke bawah. Itu. Makanya teman bisa membawa kita, ya kan, ke arah yang lebih jelek lagi kalau memang teman kita jelek. Makanya pepatah mengatakan berteman dengan tukang minyak wangi ke bawah wangi, berteman dengan tukang sate bau sate, berteman sama tukang kambing bau kambing, berteman sama tukang tidur ya bau iler. Ya kan? Maka bertemanlah dengan orang yang baik, insya Allah kita ke bawah baik. Itu karena teman akan mengarahkan, membimbing kita. Dan yang terakhir, pangkal musibah bencana adalah tadi tidak menerima tidak redo dengan keputusan Allah. Tadi redo
dengan keputusan Allah adalah nikmat yang paling sempurna, rizki yang paling sempurna. Itu jangan, walaupun kita hidup seperti ini, tapi kalau kita redho, kita akan bahagia, kita akan senang, kita akan bisa selamat dunia wal akhirah. Itu ya, buat kita, buat saya dalam menghadapi hidup ini. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Sahibul bait, ya ibu Gaya beserta keluarganya, Allah beri kekuatan iman, kesabaran, ketabahan. Karena yang namanya mati pasti, siapa aja pasti akan mati, ya kan? Saya juga baru berduka ditinggal guru saya, saudara saya, Haji Burhanuddin, sosok yang sangat luar biasa, masih muda, umurnya 51 tahun, ya kan? Beliau mendirikan pondok dari usia 23, dari awal, dari ngangkutin batu di Kalibinong. Jadi dulu saya disuruh ngangkutin batu di Kalibinong, ngangkutin buat pondasi. Muridnya yang masih santri kalong, ya, ngaji johor pulang, asar pulang, maghrib pulang, subuh pulang. Sekarang sampai santrinya hampir 2.500. Beliau meninggal dunia sama, tidak lama sakitnya, dadakan, ya kan? Siapa yang nyangka? Tapi beliau orang baik, saya menyaksikan sendiri, ya. Beliau membuat pondok pesantren tidak komersil, tidak lagi mencari untung. Bayangkan bayaran sekarang cuma 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. Makan berapa kali? 3 kali. Makan 3 kali sehari. Coba sekali makan berapa duit kira-kira? Kita kalau makan di warteg berapa duit? 15.000. Paling murah. 10.000. 10.000. Ya kalau 10.000 masih kemahalan. 5.000 udah biarin saya nawar. 5.000 kali 3 berapa? 15.000 kali 30 hari 4,5. Itu 5.000. Di wartegnya dapat kan? Tapi Tornado dapat. Iya. 450.000 itu buat bayar makan. Belum bayar. Nah, gurunya siapa yang bayar? Yang tukang masak siapa yang bayar? Tukang bangunan kagak berhenti. Itu listrik saja sebulan 15 juta. Secara ekonomi nggak bakal kehitung. Tapi beliau memang sudah bertekad, saya tidak akan mencari makan dari pondok, tidak akan mencari duit dari pondok. Beliau sangat luar biasa. Bahkan gaji guru saja tidak main-main di sana. Luar biasa. Guru setiap bulan dikasih beras 20 kilo. Ya kan? Bahkan beliau punya kebijakan, guru ngajar boleh bawa anaknya. Di mana-mana nggak boleh. Tapi beliau boleh. Kenapa? Anak harus dilindungi sama orang tuanya selalu. Kalau dikasih orang lain, jangan khawatir, takut, jaga sama orang anak. Bahkan setiap hari Jumat itu anak guru dikumpulin, diapain? Dikasih duit. Makanya saya setiap hari Jumat saya ajak anak saya semuanya. 10.000 dikasih tiap hari Jumat. Itu beliau. Sangat. Jadi saya saksi hidup, beliau adalah orang baik. Makanya saya minta doa kepada bapak-bapak, biar Allah menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang takut ada yang salah, Tornado murah, bayar berarti murahan. Berarti bukan murahan juga, Pak. Alhamdulillah, Tornado aliyahnya adalah aliyah swasta terbanyak yang menjadi mahasiswa di Mesir. Nah, jadi walaupun bayar 500 murah, tapi alhamdulillah anak-anaknya banyak yang kuliah di Mesir. Itu menjadi aliyah swasta terbanyak yang kuliah di Mesir. Tahun ini alhamdulillah lulus 10 orang yang diterima di Mesir. Artinya apa? Murah tapi tidak murahan. Tapi banyak juga yang dari Tornado yang nakal, ya banyak. Itu saya nggak sebutin. Nah juga iklan, Pak. Itu yang sebutin cuma yang bagusnya doang kan. Ya begitu. Ya, jadi kita doakan juga semuanya saudara kita yang sedang sakit
khususnya ketua pengajian kita, ketua lingkungan kita, biar Allah angkat penyakitnya, Amin ya Allah. sembuhkan seperti semula. Amin. Begitu juga kita yang punya hajat, biar Allah kabulkan hajat keinginan kita. Yang punya masalah, biar Allah kasih solusinya. Yang punya utang, biar cepat lunas utangnya. Yang belum punya keturunan, biar Allah kasih keturunan yang banyak. Yang sudah punya keturunan, biar Allah jadikan keturunan yang salihin dan salehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sekian, mohon maaf lahir batin. Barakallahu lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.